Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas Egi Prianto untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Egi. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Aditya Ibnu Nugraha, Adi Jaya Saputra, Adis Kabili, Desi Fasolivia, Dewi Abira Perhusna, Egi Prianto, Ilma Asih Alfiani, Marvin Nurhima, Ratu Salsa Kumairo, Rehan Perdana Kusuma, Ria Agatha, Safaatul Mukaroma, Yusuf Iswanto. Ada yang mau dipanggil? Ada. Oh ya, Aziza Fitri, Aziza Turzana ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Oke, pada kesempatan pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi baru kita. Ya, yang tidak tahu apa materi kita pada hari ini? Materi kita pada hari ini yaitu mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Boleh bicara coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial.
inisial, ada yang sudah tahu? Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Di kelas 7 kita sudah pernah belajar mengenai berpikir komputasi. Kita akan bahas bagaimana menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membuat coding atau menerapkan coding sederhana dalam menyelesaikan masalah. Oke, nanti Bapak sampaikan dulu dalam bentuk PowerPoint. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Sebelum kita masuk ke apa itu berpikir komputasional, Bapak mau tanya dulu. Hari ini sebelum kalian berangkat ke sekolah, bagaimana step by step atau langkah-langkah yang kalian lakukan agar bisa datang ke sekolah tepat waktu? Coba dari kelompok 1 nih, Mas Yusuf Bisanto, bagaimana? Kan kita mau berangkat sekolah tepat waktu nih. Maksudnya jam berapa kita? Pukul 7.30. Bagaimana agar kita tidak terlambat? Artinya masuk sekolah tepat waktu 7.30. Nanti lebih awal. Persiapan. Terus kalian dari kelompok 3 lebih awal ibadah, terus siap-siap mau ke sekolah, sarapan ke sekolah. Oke, cukup ya dari langkah-langkah yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah cukup mewakili bagaimana kita itu membuat langkah-langkah agar masuk sekolah tepat. Langkah-langkah tadi yang kalian sampaikan itu adalah salah satu penerapan berpikir komputasional. Jadi bisa kita lihat apa itu berpikir komputasional. Berpikir untuk memecahkan masalah. Sekarang berpikir komputasional itu ada berapa macam? Ada? Masih ingat? Kelas 7? Ayo adik-adik bergerak. Pas kelas 7 pelajaran informatika. Ada apa aja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, nanti kita akan membahas satu-satu. Di sini ada Bapak sudah buat 4 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan menyelesaikan masalah dengan teknik masing-masing. Kita bahas sedikit. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi yaitu menyelesaikan masalah dengan membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kita pilah-pilah, kita
kita bagi nih kayak ruang kelas ini. Agar pembelajaran yang berjalan dengan baik kita bagi menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa satu, dua, tiga. Agar apa? Agar koordinasinya, diskusinya lebih ya baik ya. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola bagaimana? Caranya mencari kesamaan pola dalam data yang sama. Kalau kelas ini misalnya, kalau kelas ini polanya gimana? Ciri-cirinya, pola itu ciri-cirinya, bentuknya bisa dilihat dari misalnya lingkungan kelasnya, kemudian karakter siswanya bisa di. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Tidak relevan itu tidak sesuai atau tidak nyambung dengan apa yang kita cari atau kita pelajari. Kemudian yang terakhir, algoritma. Algoritma itu menyusun langkah-langkah menyelesaikan suatu kayak tadi masalahnya kita bagaimana kita bisa masuk lebih awal. Nanti kita langkah-langkahnya harus dilakukan dari pagi. Bangun pagi, beribadah, terus mandi lebih awal, setengah 6 sarapan, jangan lupa mempersiapkan peralatan sekolah, kemudian berangkat sekiranya 10 menit atau 15 menit sebelum rumah. Oke, kemudian masih ada 1 menit lagi. Kemudian apa manfaat berpikir komputasional? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi masalah kita diselesaikan secara sistematis. Sistematis apa? Apa? Ini sistematis. Secara sistematis. Sistematis secara berurutan. Jadi masalah ini diselesaikan dari nomor 1 sampai 10. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Biar kita ini berpikir langkah-langkah yang tepat seperti apa. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memecahkan masalah. Oke, sekarang Bapak punya satu masalah. Silakan kalian pecahkan masing-masing, berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, Bapak akan bagikan LKPD. LKPD lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok 1 ini ditulis masing-masing tapi berdiskusi. Silakan cari bahannya dan Bapak akan siap ajarnya. Untuk kelompok 1 ini kelompok dekomposisi. Silakan dibagi ya. Kelompok 2 yaitu kelompok pengenalan pola. Kelompok ketiga yaitu kelompok abstraksi. Dan kelompok keempat itu kelompok algoritma. Ya, dibagikan ke setiap kelompok gitu ya. Silakan berdiskusi. Untuk masalahnya satu yaitu bagaimana cara memasak mie instan dengan baik dan kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, coba silakan coba ya dibagi satu. Jawabannya silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Dibagi satu ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu. Itu ada 4. Silakan berdiskusi. Permasalahannya satu ya. Masalahnya langkah membuat mie instan dengan baik dan benar. Cuman beda teknik pengerjaannya. Kalau kelompok 1 dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Oke, kalau ada yang ditanyakan dalam diskusi kelompok bisa silakan bertanya.
kelompok ini ada yang menegak. Misalnya gini, dalam ini kan masalahnya memasak mie instan ya. Hal yang tidak perlu menunjukkan merek mie atau jenis kompor yang digunakan, kan nggak perlu kita ngapain harus kita kompornya pakai kompor apa, kan nggak perlu. Kemudian yang tidak fokus pada langkah utama merebus, memasak, mencampur atau menyajikan. Ketiga misalnya tidak perlu lama dibedakan kan perlu ya kan. Yang penting dia berbentuk mie kita masak kan, nggak perlu kita undi ini gimana, tahu harganya berapa, boleh kita bisa. Ya. Oke, yang kelompok ini ada yang tanyakan? Jadi ini kan ada contohnya. Ini kan langkahnya apa? Pengenalan pola ya. Semua mie itu perlu direbus terlebih dahulu. Ya, saya masukkan. Bumbu selalu ditambahkan setelah matang. Lalu kegiatan selalu berurutan siap masak. Ini tambahin lagi misalnya. Enak airnya mas. Kasih air, nanti pakai air mineral kan juga. Setelah itu apalagi boleh ditambahkan. Polanya di mana mas Iki? Nah, masak mie kan ya? Dimasak di air, di apa disiram pas air sudah matang atau pas airnya masih di dalam keluar. Polanya gimana sih? Mas Iki. Boleh ini disulit terus ditambahkan ya. Oke, yang pertama ini mengenai abstraksinya. Dekomposisi. Oh ya, dekomposisi. Dekomposisi. Nah, ini ada contohnya, boleh ditulis ditambahkan dengan katanya. Nanti setelah selesai setiap kelompok kita memaparkan hasil dari diskusinya mengenai pemecahan masalah ini ya. Tulis polanya bagaimana. Ceritanya itu. Tidak perlu tahu. Sudah dapat berapa? 3. Boleh ditambahkan kan 4. Jadi setiap anggota boleh berpendapat apa sih yang tidak relevan kalau kita masak mie, perlu nggak kita menulis mereknya, apa namanya, pembelinya, biar efektif. Yang terakhir ini algoritma itu ini yang kalau algoritma itu langkah-langkahnya dari awal nih masak nih gimana? Gak mungkin mie tiba-tiba langsung matang kan enggak? Mau ada langkahnya dulu, bumbunya mau diapain, airnya mau disiapin enggak?
Oke, waktunya 10 menit ya. Kalau sudah selesai, kita akan selesai. Ya, apa dari kelompok ini? Boleh kelompok sekarang Pak, ada di sisi kelompoknya. Akan ditulis, nanti kita presentasikan ke depan. Gimana Marvin? Boleh, silakan ditambahin. Ini dari materi aja, ini materi yang Bapak berikan boleh ditambahkan. Gimana sih? Memasuki ini secara di komposisi harus dibesarkan ya, misalnya ini sama buku kan nggak mungkin langsung dari situ kan jualan masing-masing dulu ya masuk airnya dan tangannya penting ada yang disampaikan oke waktunya 5 menit tadi ya Kak. Jadi kita hari ini yang pertama ini kita materi diskusi dulu, baru nanti kita praktik buat ada dua metode ya. Ya, dekomposisi aja. Untuk kelompok satu ini dekomposisi. Cuman memang Bapak berikan materi semuanya biar kelompok lain ini membahas apa sih kalian tahu. Jadi kalian bisa bertanya di rumah tim yang lain dekomposisi. Oke, sudah ya? Oke, waktunya sudah habis. Jadi sekarang Bapak minta komposisi. Dari 4 kelompok ini silakan depan saja menyampaikan hasil diskusinya. Nanti Depan boleh kedua kelompoknya masing-masing. Silakan boleh dibawa catatannya. Anggotanya maju semua, nanti dipimpin oleh ketuanya menyampaikan hasil diskusi. Bagaimana menyelesaikan masalah memasak mie instan. Oke, Bapak dibuka. Siap ya? Dari kelompok 2 dulu. Dari kelompok 2 silahkan maju.
menyampaikan hasil diskusinya mengenai memecahkan masalah lahan gitu ya, itu juga. Di sini nampil di depan biar boleh. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang pengenalan pola tentang satu, semua kegiatan perlu direbus terlebih dahulu. Dua, rebus selalu ditambahkan setelah membuka. Tiga, seluruh kegiatan selalu berputar. Empat, harus menggunakan air bersih. Oke, jadi ada berapa step atau ada beberapa poin? Ya, ada 4 poin dalam menyelesaikan masalah memasak mie dengan teknik pengenalan pola. Oke, ada yang ditanyakan kan dari kelompok lain? Ya. Cukup? Cukup. Kalau cukup, boleh kembali. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusi yang pengenalan pola mengenai memasak. Sekarang Bapak minta lagi untuk kelompok 4. Kelompok 4 mengenai teknik algoritma menyelesaikan masalah. Silakan maju semua. Ketuanya menyampaikan bagaimana sih menyelesaikan masalah memasak mie dengan teknik algoritma. Silakan dibacakan. Suaranya yang keras. Yang lain diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu, Bapak. Menyampaikan mengenai algoritma memasak mie. Ada langkah-langkah yang berurut dari langkah pertama merebus air, kemudian memisahkan mie dan bumbu dan oke, kemudian kelompok 1. Silakan maju. Egy Prianto dan kawan-kawan. Oke, silakan dibuka. Oke, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
Dekomposisi. Dekomposisi tentang memasak mie instan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, merebus air, masukkan mie ke dalam air mendidih, menunggu hingga mie matang, menambahkan bumbu, mencampurkan mie dan bumbu, mengaduknya sampai rata, dan menyajikan mie. Berapa? Di sini ada 8. Ada 8 poin ini. Ya. Cukup. Pak. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kelompok 1. Terima kasih telah menyampaikan hasil diskusinya mengenai dekomposisi. Masak mie, menyediakan alat dan bahan, merebus air, sampai menyajikan mie. Oke, yang terakhir dari kelompok 3. Silakan. Teknik. Abstraksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang abstraksi. Abstraksi adalah hal-hal yang dari langkah memasak kali menuliskan hal-hal penting yang benar harus dilakukan agar dia bisa matang dan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke, terima kasih kepada 4 kelompok yang sudah menyampaikan diskusinya mengenai pemecahan masalah dengan 4 teknik, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Oke, dari hasil diskusi tadi bisa Bapak simpulkan ya, perhatikan dulu, bisa Bapak simpulkan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya tadi masalah memasak mie, dapat kita pecahkan dengan berpikir komputasional. Oke, selanjutnya Bapak mau memberikan latihan soal untuk pemahaman karya. Bagikan sekali. Untuk yang tujuan pembelajaran utama yaitu berpikir komputasional. Setelah ini kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu belajar coding sederhana. Jadi Bapak silakan diisi dulu, ditulis nama dan kelasnya. Boleh dilihat dan ajarnya dan solusi-solusinya. Langsung dikerjakan di sini ya.
Kalau ini dikembalikan. Oh, ini kerjanya di sini aja. Ya, langsung dikerjakan di kita situ. Ini evaluasi materi kita yang pertama. Ya. Ini per individu. Tadi per kelompok, sekarang per individu silakan kerjakan. Pak, ini dikasih nama, Pak? Ya, dikasih nama dan kelasnya. Nama dan kelas. Ya. Nama dan kelas. Materinya bisa dilihat kan ada bahan ajarnya dan ada materi aja dan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan sebelum kita masuk ke materi yang kedua. Jangan lupa yang ditulis nama dan kelasnya. Silakan dijadikan ganda dan isian single. Istilah, kemudian esainya, kalau ditanyakan silakan tanya. Oke? Sistem itu baru. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Esainya. Yang ketiga algoritma pencuci pakaian. Oke, waktunya 5 menit ya. Silakan ketik dari materi aja yang Bapak berikan atau dari hasil diskusi. Ditulis saja. Ini akan menjadi penilaian individu kami.
Sudah? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Koordinat oleh ketua kelasnya, ketua kelompoknya dengan dikumpul di dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 1. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama tadi kita sudah ya mengenai memahami konsep berpikir komputasional dan menyelesaikan masalah, menjelaskan pengertian berpikir komputasional sudah tadi, kemudian mengidentifikasi tahapan dekomposisi, pengenalan pola atau algoritma sudah ya, sudah kita diskusikan. Kita ke materi atau tujuan pembelajaran terakhir adalah membuat program atau coding menggunakan aplikasi spreadsheet. Jadi
aplikasi Scratch yang akan kita gunakan ini nanti kita akan praktik menggunakan Chromebook menerapkan berpikir komputasional dalam instruksi komputer atau Chromebook. Silakan ketua kelompoknya mengambil peralatannya dulu. Ketika jawab Pak. Diambil kelompok dua. Silakan dihidupkan dulu perangkatnya ya. Ini Bapak bagikan materinya jalur dihidupkan, kemudian dikoneksikan ke jaringan internet yang sudah tersedia. Boleh dikasih sama Bapak ini materinya. Kemudian kalau nanti perangkatnya dayanya kurang atau baterainya kurang, boleh di charger ya. Ini ada materinya, silakan dibaca. Yang sudah dipastikan tersambung internet ya. Silakan yang sudah terbuka silakan buka browser Google. Silakan buka browser Google Chrome yang ada di Chromebook atau laptop masing-masing. Ya, Google Chrome. Kemudian silakan kunjungi, ditulis di address barnya, address bar, ditulis Scratch. Nah, ini ada tulisan ini. Nah, silakan diklik Scratch-nya. Kita akan belajar gamifikasi berpikir komputasional. Scratch, materinya kan ada ya, Bapak di tulisannya ada di masing-masing ya, di model ini. Scratch. Nah, kemudian setelah Scratch, sudah semua login ke Scratch.
Gabung Pak. Sudah masuk ya? Pak. Ya. Bisa digabung ini bukan Pak? Sudah masuk semua? Seperti tampilan Bapak di depan ini? Oke, bila sudah, silakan klik Buat. mulai membuat. Mana mulai buat? Tidak ada. Mulai membuatnya Pak. Jadi kita akan apa sih tujuannya kita membuat permainan ini atau game ini? Tujuannya adalah berpikir komputasional menerapkan di dalam komputer. Nanti kita akan memasukkan perintah atau instruksi berupa kode-kode yang ada di sebelah kirinya. Kode-kodenya kita persiapkan bahan ajarnya. Kode adalah instruksinya. Jadi ini ya, karena jaringan kita tidak stabil, jadi agak bersabar. Itu ada langkah-langkahnya. Jadi tugas kalian setiap kelompok bagaimana di dalam screen ini si kucing ini, cat ini bisa, pertama tugasnya bagaimana dia bisa berjalan, melompat dan bersuara. Kode-kodenya sudah ada di sini ya. Kita tinggal memasukkan instruksi. Yang pertama, perhatikan ya semua ya. Kita membuat animasi ini atau si kucingnya ini, meongnya ini berjalan. Kita menggunakan menu-menu yang ada di sebelah. Nah, ini menu-menunya ya. Ada apa aja itu? Ada gerak, ada di situ bahasanya bisa diganti ya kalau mau menggunakan di pengaturan atau di setting. Silahkan ke menu setting di atas, language, kemudian pilih bahasa Indonesia biar memudahkan kita dalam. Sudah belum? Language di sini nih, di sini nih. Nah, setting, pilih sub menu language. Ada? Ya, pilih bahasa Indonesia. Ketemu bahasa Indonesia? Oke. Kemudian nah, jadi bahasa Indonesia kan ya? Ya. Yang pertama, kita membuat dia bisa di sini ada kode-kodenya yang sudah Bapak bagi. Silakan diinputkan di dalam komputernya. Boleh yang sudah berhasil, boleh berbagi atau sharing dengan kawannya. Yang pertama untuk berjalan. Oke, di sini ada kodenya. Kita ke menu kejadian, ke sub menu, itu, kemudian dari pengendaraan tadi tidak ya. oke, yang sudah berhasil Bapak boleh? Boleh. Nah, ini sudah ya. Coba Adi boleh ke kelompok ini dulu, boleh ke kelompok satu dulu. Pertama kita Cari yang namanya itu kontrol. ketik
Apa sih? Bendera Indonesia. Itu kita tambahkan di sini selamanya. Nah, ini selamanya itu ya. Nah, ini kejadian juga. Kontrol. Jadi itu gerak 10 gerakan. Nanti digerakkan 10 gerakan. Gerak ya. Masalah 10 ini Ntar dulu kita selesai. Bentar ya. Oke, yang belum yang ini dibaca panduan ini, cari instruksinya di sini sesuai. Yang sudah berhasil boleh men-share atau membagi kepada caranya kepada Jika di pinggir permainan limitnya. Ini dia sudah bisa nggak mau. Iya, selesai. Kalau langkah pertama sudah jalan, sudah berhasil berarti boleh coba sih yang sudah berhasil sini, yang sudah berhasil pada sini. Yang sudah berhasil, ya kita tampilkan dulu ya. Boleh kita kasihkan di layar. Jadi kalau udah gini, Masih di sini dalam pojok lah. Oke, ini ada punya teman-temannya yang udah berhasil nih dari kelompok 3, kelompoknya ngaji. Jadi ada 3 instruksi ya. Yang pertama berjalan. Ya, pertama kita cari kayak beneran. Dan tadi kejadian. Jadi kan ketika diklik jadi kejadian. Oke, boleh di-share ke temannya ya. Pindahin ke depan, kita pindahin. Kita Tuh. Dia kan bisa jalan bolak-balik nih. Oh. Terus kamu cari ini kontrol. Selamanya dulu. Selamanya dulu. Baca selamanya aja. habis kita gimana Ji? Tadi ini gimana? Nyimpannya di mana, Ji? Ji. Bikin lagi ya. Ji, kalau tas itu dia berhasil. Ji, ini saja Ji.
bendera ini kita klik, nah dia akan mulai. Kemudian langkah kedua, Tahannya gimana selama kita ambil? yang ini nahan, ini gerakan cari di bentuk mana ya? Untuk sepuluh, 9 itu terserah kita mau berapa lama, sebelah satu ya, ganti sebelah 10 itu untuk contoh ini. Oke, dimasuk ikannya. Diulang lagi. Coba kita bendera. Oke, sudah yang berhasil, coba lihat. Ini disambung. Pertama tadi, yang mereka sekali klik ya, si ini. Nanti masukin ini. Diperhatikan blok-bloknya ya. Ini kami coba nih, coba. Dapat coba nih dari sebelah sini. Oke, jadi nanti kalau kita mau tahu tracknya ini harus bisa berjalan dan ada suaranya. Oke, nanti kita cek satu-satu. Oke, nanti Bapak cek satu-satu siapa yang berhasil Bapak ambil ya. Sudah deh? Berbunyi?
Sudah berjalan? Ada suaranya? Mana suaranya keluar? Ya belum dikasih. Kasih suaranya. Suaranya kalau mau suara kalian bisa kalian merekam suara kalian sendiri suara. Kalau yang itu yang default dari mau merekam suara sendiri bisa juga dikasih background namanya ya. Bisa kasih background namanya boleh. Oh jalan ya. Lensi di dunia nah, ini dia lagi pukul nih kucingnya. Bapak, oke. Ya, silakan. Boleh merekam suara kucingnya. Boleh. Bisa. Jadi gimana ya Pak? Mau rekam suara sendiri Pak? Silahkan direkam suaranya. Suaranya suara kucing tapi ya. Nanti dites satu-satu. Oke, sudah berhasil. Silakan angkat mau bapak cek. Oke, udah cukup berhasil itu. Suaranya mau direkam silakan coba direkam suara. Rekam suaranya. Oke, Bapak yang sudah mana mau Bapak kasih tahu? Oke, Bapak catat dulu ya, belum bisa. Enggak ada suaranya. Tuh, yang ini Bapak tuh sudah. Berjalan, coba tes berjalan. Gimana yang pakai? Kucingnya? Nggak tahu kalau itu. Bisa. Nanti bagi ya. Ini jalan sudah ya. Boleh silakan kalian berimprovisasi mau ditambahin model apa biar dia lompat biar ada
Biar dia jadi dua kucingnya. Gimana caranya? Kucingnya dua bisa di Pak, gimana kucingnya? Kalau jadi dua gimana, Pak? Nah, Pak, kalau jadi dua kucingnya dua bisa di dua-duanya digerakin nih. Kalau begitu lagi Mana ampun. kalau mobil ini kan kalau untuk kucing ini, untuk kucing kedua ini kayak tadi. Ya boleh deh, kucingnya dua belas semua kan? Nah boleh ini yang berapa bapak? Bapak cek dulu. Udah ya. Boleh kucingnya ditambah atau di tempat lain mana? Ini jalan tidak jalan. Jalan tidak. Oke, sudah jalan. Sudah ada suaranya, ada tempat lagi. Silakan. Nih, bagus. Mulai. Cek dulu. Oke, lanjutkan dulu. Gini, Pak. Tambahkan suara dulu. Coba dibuat dua kucingnya. Tambahkan di mana suaranya? Oke, jangan punya dulu hasilnya. Bapak main lagi kayak gitu. Coba ditambahin dua ininya. Dibuat kok sama biar ininya berjalan seperti yang pertama. Ya, kalau ini kan Kakak aja, Rek. oke, udah ya ini ya. Berjalan, pelan-pelan, bersuara. Oke, buat lagi yang belum Bapak tunggu. Satu ini sama. Ya udah, Pak. Boleh. Yang penting nanti boleh kawan ya. Jadi sekarang itu ini Pak. Jalan berdua ya. Yang satu bersama yang di sini. Boleh. Pakai suaranya dulu.
Pentas, yang pentas Cina. Annyeonghaseyo, percaya aja. Oke, sudah semua? Ditutup dulu ininya. Dikasih suaranya dimatikan dulu. Keluar dari kajian. Ditutup dulu aja. Dihentikan dulu suara-suaranya dihentikan. Ditutup dulu. Oke, sekarang Bapak mulai kesimpulannya perlu. Jadi kamu kelompok ya. Oke, dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 sampelnya ke depan. Gini doi. Silakan satu aja sama sampelnya kelompok yang sudah berhasil. Oke, untuk kelompok 1. Oke, sudah berhasil ya, bisa berjalan. Ada 3 bersuara. Oke, untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, silakan. Bapak, sampai jauh dari Cukup. kelompok 2, kelompoknya. Dua di depan. Ya, kelompok ini di depan. Oke. Iya, kasih warna. Oke, untuk di sini untuk kelompok 2. Oke, sudah lebih kompleks ya kelompok 2 ya. Lompatnya lebih cepat, kucingnya lebih banyak. Bisa dilihat nih, kucingnya lebih banyak berarti. Ini kucingnya juga ya. Berarti sudah bisa mengeksplorasi kode-kode baru. Coba nambah-nambah ini. Oke, sekarang kembali kelompok 3 yang sudah berhasil mana? Satu aja kelompok 3. Mana dia? Oh, bisa lompat ya. Jadi suaranya juga. Oke, cukup bagus kelompok 3. Kelompok 4 saya bisa melihat hasilnya dulu proses kelompok 4. Oke, kelompok 4 let's go ya. Mana suaranya kelompok 4? Ada kelompok yang baik dia. Kucingnya ada di ruangan kosong. Oke, semuanya sudah membuat scratch ya. Oke, jadi apa sih Pak tujuannya kita tadi membuat ini? Membuat apa namanya permainan scratch ini? Tujuannya adalah melatih kita berpikir dengan menerapkan kode-kode ini. Menerapkan kode-kode yang terdapat di menu scratch ini. Jadi kode-kodenya apa? Apa yang kita inputkan berarti kita memberi apa? Instruksi. Kita beri instruksi dia. Ini untuk berjalan, ini untuk melompat, ini untuk basuh. Bapak kita sudah berhasil ya. Oke, kita lihat Bapak. Ini sederhana aja. Boleh kalian berimprovisasi sendiri. Boleh mau dia lompat bersuara lebih cepat atau spreadnya dibuat-buat. Oke, Bapak kira cukup ya untuk pembelajaran pada hari ini. Kita tadi sudah berdiskusi mengenai berpikir komputasional. Kemudian yang kedua kita sudah membuat program coding sederhana. Oke,
pertemuan selanjutnya nanti akan kita buat yang lebih interaktif lagi. Tugasnya ya mengenai sketch atau yang lain nanti akan dapat tugaskan satu-satu untuk pertemuan yang Selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak tidak cukup. Silahkan perangkatnya dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, kertasnya dikumpulkan. Ditaruh di sini. Sudah ya. Oke, sudah nomor 1. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini mengenai coding dan kecerdasan artifisial, tadi sudah belajar berpikir komposisional dan membuat coding sederhana. Jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan praktik lagi lebih jauh mengenai scratch. Oke, silakan bukunya ditutup. Untuk pembelajaran pada hari ini selesai, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.